Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita mulai dengan khotbah pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah yang tuntun dan pimpin kami. Engkau memberikan tuntunan dan Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan melakukannya. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus maju terus dalam Kristus dalam hari-hari ini. Menjelang Natal kita diingatkan bagaimana baiknya Allah Bapa memenuhi janjinya. Karena anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menebus kita, untuk membawa kita kembali kepadanya. Bapak dan sekalian, banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanan di dunia, yaitu bagaimana dia memandang kasih kepada dunia ini. Nah, itulah yang kita mau belajar Bapak dan sekalian. Kita melihat bahwasanya hukum kasih ini seperti dikatakan dalam Markus 12 ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak dan sekalian, itu yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bekerja, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita berusaha. Apapun juga dasarnya harus adalah kasih. Seperti halnya Tuhan Yesus memandang dunia ini dengan kasih. Dia melihat begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang tidak dapat diselamatkan, tetapi dia rela mati di kayu salib agar darahnya yang kudus dapat menebus setiap orang yang percaya kepada sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Dia. Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup berdasarkan kasih, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih jauh yang jahat dan lakukan yang baik. Kita harus melakukan kehidupan yang tulus kepada satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, dan itulah bagian bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita seperti halnya di dalam Lukas 6:31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau kita melakukan suatu kehidupan kasih kepada yang lain, kita juga berharap orang lain membalas kehidupan kasih kita dan juga berkasih kepada diri kita dengan tulus, maka kita juga harus melakukannya lebih dahulu. Kita harus tulus kepada orang lain supaya orang lain juga tulus kepada kita. Memang ada orang-orang yang hidupnya tidak benar seperti khotbah saya sebelumnya. Ada yang memang memanfaatkan orang lain, tetapi itulah dunia dan kita tidak boleh terjerumus dalam situasi itu. Kita tidak boleh mencontoh, justru kita harus menjadi garam dan terang dan hidup kita menjadi panutan bagi yang lain karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Hidup kita seperti halnya Tuhan Yesus telah hidup, memandang kasih kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, dan di dalam hidup dan kasih itu kita hidup tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tetapi memang kita mencoba mengerti orang lain, mengerti keadaan mereka, empati terhadap orang lain. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sekali lagi mau belajar bagaimana Tuhan Yesus memandang dunia ini dengan kasih. Kita lihat satu kisah yang luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Pada saat itu setelah KKR besar, kita katakan ya Tuhan Yesus membawa penyembuhan bagi banyak orang, hari sudah larut malam. Kemudian para murid melihat, oh begitu banyak orang, mereka tidak punya makan. Mungkin tempat itu gerai-gerai warung atau tempat makan juga sudah ada. Mungkin juga mereka tidak benar-benar siap bahwasanya membawa makanan. Tetapi itulah, ketika Tuhan Yesus memandang dunia ini dengan kasih, dia tidak seperti halnya yang disarankan para murid, ya udah suruh pulang aja, itu urusan mereka masing-masing gitu. Tidak. Tetapi dia masuk ke dalam situasi itu, dia menjadi bagian daripada situasi itu, dan dia ingin menjadi solusi bagi situasi itu. Solusi apa? Ketika orang mulai malam kelaparan, dia sudah menerima berkat rohani, ya berkat rohani dalam arti KKR dan penyembuhan yang Tuhan Yesus telah lakukan, tetapi juga berkat fisik. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berkata, ya jangan kemana-mana, kita harus kasih mereka makan. Artinya ada satu dorongan dalam kasih Yesus adalah dia mau memberikan sesuatu, dia harus menolong, dia memberikan solusi kepada keadaan itu. Jadi yang pertama, kasih kepada dunia ini atau cara memandang Tuhan Yesus yang harus kita contoh pada dunia ini adalah kita ingin memberikan kebaikan, kita ingin bermanfaat, kita ingin bermakna bagi orang lain dan sekitar kita. Itu yang pertama Bapak sekalian. Dan yang kedua adalah melihat apa yang ada. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu luar biasa memberikan kita kehidupan dengan dipenuhi dengan karunia masing-masing. Kita punya kemampuan. Dan di sini dikatakan, dicontohkan atau diibaratkan apa yang kamu punya.
saya punyanya cuma 2 ikan dan 5 roti. Ya udah, itu aja. Artinya bagi Tuhan, apa yang ada itu cukup. Di depan Tuhan, segala sesuatu itu cukup adanya. Karena Dia adalah yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Demikian juga dengan diri kita, ketika kita ingin terlibat, memberikan solusi bermakna bagi orang lain, kita tidak perlu selalu berpikir kita punya uang banyak, kita kaya, kita pandai dan sebagainya. Apa yang Tuhan berikan dengan karunia itu? Masing-masing kita sudah diberikan kemampuan. Dan kemampuan itulah yang harusnya kita naikkan dengan ucapan syukur, dan bagaimana kemampuan itu kita serahkan kembali kepada Tuhan untuk bisa menjadi solusi terhadap satu keadaan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mungkin diri saya di sini, saya bisa untuk membuat renungan, ya, membuat khotbah, mengajar gitu. Itu karena itu karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya diizinkan Tuhan untuk belajar sekolah teologi maupun sekolah dalam perguruan tinggi. Tapi apa yang saya inginkan adalah saya bisa bermakna bagi orang lain dengan menyampaikan segala hal yang dari Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, bisa dipahami oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu yang saya punya. Saya tahu bahwasanya Tuhan memberikan itu agar saya bisa menjadi bagian untuk memberikan kasih kepada orang lain. Kalau dikatakan di situ 2 ikan dan 5 roti, bagi orang lain, 2 ikan 5 roti mana bisa untuk 5.000 orang. Mungkin orang lain juga melihat, oh ini Pastor Novi cuma bisanya itu aja. Apa yang bisa bermanfaat bagi itu kalau cuma begitu? Tetapi bagi saya adalah, atau bagi kita, saya ajak saudara Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada kita itu baik di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang ciptakan, dan kita harus menghargai dan mengucap syukur. Jangan kita lihat orang lain, oh orang lain bisanya ini itu, tapi kita tidak melihat apa yang ada dalam diri kita. Segala yang diciptakan Tuhan itu baik. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan yang pernah saya khotbahkan adalah, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, jika engkau tidak bisa menciptakan sesuatu yang kecil pun, kenapa engkau harus mesti khawatir? Artinya, kita harus menghargai bahwa yang kecil pun kita tidak bisa buat, dan itu hanya diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan minder ya, kita lihat orang lain, oh lebih hebat, dia bisa nyumbang makanan, bisa nyumbang rumah, atau punya uang untuk fasilitas pendidikan. Saya hanya bisanya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana. Oh, no problem. Itu adalah bagian pembekalan atau kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi bagian daripada menyalurkan kasih Allah kepada dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan Yesus mengadah ke langit dalam Matius 14:19, mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah bicara masing-masing orang punya karunia, punya talenta, punya kemampuan yang Tuhan berikan, dan semua itu berasal daripada Tuhan. Ada orang yang bisa menginjili tidak perlu sekolah, tetapi ucapannya dipenuhi dengan kuasa, setiap orang boleh tergerak hati untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa, dan saya pernah menyaksikan hal itu. Dan yang terakhir yang dikatakan adalah, apa yang kita punya kita naikkan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan ini agar Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja, Tuhan memampukan, Tuhan melipat gandakan, Tuhan yang melakukan mujizat pada apa yang mungkin dianggap sederhana oleh dunia ini, tetapi kita tahu tangan Tuhanlah yang bekerja agar apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, itu bisa bermakna bagi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bekerja, oleh sebab itu saya juga pernah katakan juga ya, saya juga bekerja dengan orang lain, bagaimana tim kerja ini bisa utuh, bisa menjadi satu. Apakah sebagai pimpinan saya hanya menyuruh yang bawah, atau saya tidak merangkul mereka, mencoba masuk dalam kehidupan mereka, mengerti apa yang mereka perlukan, atau saya juga melakukan hal-hal yang membuat mereka juga melakukan apa yang ingin saya harapkan. Memberi hormat, memberi perhatian, bahkan menolong mereka dalam banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, dalam renungan akhir tahun ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian, setelah Natal ada tahun baru, ada tahun 2022. Marilah kita meletakkan motivasi hidup kita kepada kehidupan di dalam usaha kita, keluarga kita, dan apapun yang Tuhan percayakan pada kita, dengan memandang kasih kepada dunia sebagaimana Yesus memandang. Bapak Ibu sekalian, inilah hari-hari yang luar biasa. Bagaimana
kita melihat segala sesuatu, kita ingin menjadi sesuatu atau ingin berperan bagi orang lain, itu adalah bagian kita membagi kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang dunia. Jangan lihat apa yang kemampuan yang kita punya dibandingkan orang lain. Jangan. Tuhan tuh sudah memberikan masing-masing punya karunia-Nya, punya porsinya masing-masing. Dan lebih lagi Bapak sekalian, naikkan segala itu kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan berdoa. Biar tangan Tuhanlah yang turun. Tangan Tuhanlah yang bekerja. Karena semuanya itu dalam bingkai rencana Allah. Sekecil apapun yang kita punya, semuanya hanya berasal dari Allah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki, dan Tuhan yang akan mengembalikan semuanya itu bagi kasih-Nya kepada dunia melalui diri kita. Bapak Saudara sekalian, marilah kita mulai hari-hari ini memandang kasih kepada dunia sebagaimana Yesus memandang di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah kami boleh bermakna bagi orang lain, bermanfaat, dan kiranya itu adalah merupakan kelanjutan atau saluran kasih-Mu kepada setiap orang. Bagaimana kami mengasihi sama kami manusia seperti diri kami sendiri. Bapak Ibu, Bapa di sorga, kiranya Kau sendiri yang tuntun pimpin kami. Mampukan kami untuk melakukan itu. Firman Tuhan ini tidak mudah, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan mengajarkan kepada kami. Berkati setiap orang yang menonton video ini, berkati usahanya, keluarganya, apapun yang diperbuatnya berhasil, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, segala bebannya yang berputus asa Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, Kau berkati Indonesia, dari pemimpin pusat sampai daerah takut akan Allah. Kami berdoa juga untuk bagi yang terkena bencana, terutama Semeru, Kau berkati mereka Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan, dan tangan-Mu turun, dan tangan-Mu sendiri mengerahkan semua itu untuk kebaikan setiap orang yang mengenai bencana itu. Kami juga berdoa untuk perlindungan negara kami dari segala sakit penyakit Tuhan, Kau pulihkan negara kami, Kau lindungi negara kami juga dari segi ekonomi Tuhan. Berilah kedamaian dalam negara kami. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.